Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 8, subtema 4, bencana alam, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Kalian coba perhatikan ya percakapan antara Lani dan juga teman-temannya. Sekarang bacalah percakapan Lani dan teman-teman. Lani bertanya kepada teman-temannya, "Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir?" tanya Lani. Kemudian Udin pun bertanya, "Ayo, tapi bagaimana caranya? Lalu peran apa yang akan kita mainkan?" tanya Udin. Nah, Beni pun menjawab, "Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa." "Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Beni mengungsi naik perahu karet ya," ujar Dayu kepada teman-temannya. "Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit," kata Edo. Dan Siti pun ikut berkata, "Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi." Kemudian Lani berujar, "Saya yang membantu." Nah, kemudian Beni pun berkata kembali, "Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi." Nah, anak-anak, itulah tadi percakapan antara Lani dan teman-teman yang mempunyai rencana untuk bermain peran. Sekarang saatnya kita bermain sambil mengukur suhu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa demikian? Di sini ada Edo yang sedang mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batunya terasa panas. Nah, anak-anak, ayo kita mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas ya. Lakukan bersama dengan teman-temanmu. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas atau di dalam rumah kalian ya. Kemudian kalian cari 5 benda yang ada di luar ruangan. Peganglah dengan telapak tanganmu ya. Apa yang kamu rasakan anak-anak? Coba kalian bandingkan ya. Pertama, tulislah hasil latihanmu pada tabel berikut ini. Beri tanda checklist pada suhu yang sesuai. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat tabel seperti berikut ini. Tuliskan nama benda, lokasi benda, kemudian suhu panas dan juga suhu dingin. Lalu nanti kalian akan beri tanda checklist pada suhu yang sesuai. Nah, untuk contohnya seperti berikut ini ya. Nama benda, kursi. Lokasi benda di dalam kelas. Nah, ketika kita sudah raba, kita bisa merasakan bahwa kursi di dalam kelas itu suhunya dingin. Kita beri tanda checklist di kolom yang sudah tersedia ya. Lalu contoh yang kedua ada batu.
Batu lokasinya di halaman rumput. Nah, ketika kita pegang, suhunya panas, maka kita beri tanda checklist pada kolom yang sudah tersedia. Nah, anak-anak, untuk contoh yang lainnya seperti ini ya. Misalnya nama bendanya itu adalah pagar. Lokasi bendanya ada di halaman. Nah, ketika kita pegang, suhunya terasa panas. Oleh karena itu, kita berikan tanda checklist di kolom ini. Nah, anak-anak, benda lainnya yang dapat kita tuliskan itu adalah batang pohon. Lokasi batang pohon ada di halaman. Karena batang pohon ini tertutupi oleh rimbunnya dedaunan, maka ketika kita pegang, suhu dari batang pohon tersebut dingin. Kita berikan tanda checklist di kolom yang sudah tersedia ya. Nah, kalian tuliskan nama benda lainnya yang kalian temui di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Lalu kalian tuliskan nama bendanya, lokasi, serta kalian beri tanda checklist apakah benda tersebut bersuhu panas atau bersuhu dingin. Kemudian kegiatan yang kedua, kalian mintalah temanmu menyebutkan benda yang ada dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu ya. Cari dan pegang bendanya. Lalu rasakan suhunya. Kemudian kalian bandingkan suhu antara dua benda tersebut. Manakah yang terasa lebih panas? Kemudian anak-anak gambarkan benda yang ada pada kotak berikut ini ya. Kalian bandingkan ya suhu dua buah benda antara benda A dan juga benda B. Kalian gambarkan di buku latihan kalian masing-masing ya. Nah, setelah dibandingkan, kalian gambarkan bendanya pada kotak berikut. Lalu kalian urutkan suhu dua buah benda, yaitu benda C dan benda D. Anak-anak, pengukuran suhu bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung pada orang yang mengukur. Apakah badan orang tersebut terasa panas atau dingin? Selain itu juga tergantung pada suhu yang dirasakan oleh perabaan telapak tangan masing-masing orang. Dan juga tergantung pada standar panas atau dingin yang diambil oleh setiap orang. Misalnya orang A merasa panas tapi orang B merasa hangat. Karena standar untuk kategori panas bisa berbeda ya. Jadi, jika ingin mengukur mana yang paling panas atau dingin, orang yang mengukur dan juga benda yang diukur harus sama ya. Nah, seperti itu anak-anak, cara untuk mengukur suhu suatu benda dengan menggunakan telapak tangan. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman lalu beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama, para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah, anggota keluarga saling bekerja sama ya, agar masalah di rumah segera teratasi. Dayu lalu menulis pengalamannya. Pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Nah, anak-anak, bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Kalian tuliskan ya pengalamanmu di bawah berikut ini. Berikan pula judul pada ceritamu tersebut ya. Nah, kalian bisa tuliskan dengan tulisan yang rapi di buku latihan kalian masing-masing. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube channel Guru Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.